Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi kita bertemu di dalam renungan harian kita untuk hari ini, 2 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami hingga pagi ini. Kami sedia lagi untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan hari ini kita dengan judul Permata-Permata Allah. Permata-Permata Allah. Dan ayat inti kita Maliaki 3:17. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sekali lagi, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maliaki 3 ayat 17. Mata Allah yang memandang segala zaman tertuju kepada Kristus yang akan dihadapi umatnya. Bila mana kuasa-kuasa duniawi bersiap untuk melawan mereka, sebagaimana tawanan yang dibuang, mereka akan takut mati oleh karena kelaparan atau oleh tindakan kekerasan. Tetapi yang kudus, yang membelah Laut Merah di hadapan orang-orang Israel, akan menyatakan kekuasaannya yang maha besar dan mengubah keadaan mereka yang tertawan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti orang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maliaki 3 ayat 17. Jika darah saksi-saksi Allah yang setia dicurahkan pada waktu ini, itu tidak menjadi seperti bibit yang ditabur untuk mendapatkan tuaian bagi Allah, seperti darah para syuhada dahulu. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi suatu kesaksian yang meyakinkan orang-orang lain kepada kebenaran, karena hati yang keras telah memukul kembali gelombang-gelombang belas kasihan, sampai akhirnya belas kasihan itu tidak datang lagi. Jika orang-orang benar sekarang dibiarkan menjadi mangsa musuh-musuh mereka, hal itu akan menjadi suatu kemenangan bagi raja kegelapan. Bila mana perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada suatu gerakan yang serentak untuk kebinasaan mereka di berbagai negeri. Sementara waktu yang ditetapkan di dalam surat keputusan semakin dekat, orang-orang akan berkomplot untuk menghancurkan sekte yang dibenci itu. Akan ditentukan untuk melancarkan serangan yang mematikan pada suatu malam, yang akan membungkam sama sekali suara pendapat yang berbeda dan teguran itu. Umat Allah yang sebagian di dalam penjara, sebagian bersembunyi di daerah-daerah terpencil di hutan-hutan dan gunung-gunung, masih memohon perlindungan ilahi, sementara di markas pasukan-pasukan bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan pelaksanaan pembunuhan. Sekaranglah, pada saat yang sangat penting ini, Allah Israel akan campur tangan untuk melepaskan umatnya. Dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan, rombongan orang-orang yang jahat hampir menerkam mangsa mereka. Pada waktu tiba-tiba, kegelapan yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi. Pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari tahta Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam. Teriakan ejekan mereka terhenti. Tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dengan penuh rasa takut mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa itu. Saudaraku, ini adalah satu gambaran peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana umat-umat yang mengasihi Allah akan dikejar-kejar, kemudian akan diancam dengan hukuman mati, dengan pembunuhan. Tetapi ayat kita hari ini bahwa Allah akan mengasihani mereka, sama seperti seorang ayah
menyayangi anak-anaknya. Mereka ini adalah permata-permata Allah yang akan dilindungi, yang akan dijaga. Dan penjagaan ini adalah penjagaan yang ketat, melindungi umat-umat Tuhan. Ada suatu masa di mana ketika undang-undang untuk menyembah hari Sabat yang palsu itu dilaksanakan, maka akan banyak pengikut Tuhan yang menyembah hari Sabat yang asli, yang akan berlari atau melarikan diri ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke daerah-daerah yang terpencil. Tetapi di sana mereka akan dijaga seperti permata-permata Allah yang akan dilindungi. Ini pengalaman yang akan kita alami jika kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi ini. Mari akan setia kepada Tuhan dan tetap setia, sehingga waktu Tuhan datang kita boleh ada di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita menutup kebaktian kita di pagi ini atau renungan kita di pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang indah pagi ini mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami hari ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk pegang kebenaran. Dan jika kami rasa bahwa kami harus belajar terus firman Tuhan, biarlah kami rindu untuk terus belajar. Jangan kami hanya bergantung pada pendeta kami, pada majelis kami, tapi kami bergantung pada Tuhan melalui firman yang Tuhan sudah bagikan untuk kami melalui Alkitab, dan kami bisa gali kebenaran di dalamnya. Hamba berdoa untuk pendengar renungan ini di mana saja berada, dan hamba doakan khusus 5 nama hari ini, yaitu Veronica Beo, Trevor Duaramuri, Metusala Duaramuri, Sofia Afasedanya, dan Nela Afasedanya. Sekali lagi, Veronica Beo, Trevor Duaramuri, Metusala Duaramuri, Sofia Afasedanya, dan Nela Afasedanya. Hamba tidak tahu keberadaan mereka hari ini, tetapi Allah yang mengetahuinya. Allah berkati, Allah lindungi, ada jagai dengan malaikat-malaikat di mana saja saudara-saudara ini berada. Begitu pula dengan 5 nama yang kemarin telah hamba doakan, Tuhan juga jagai, serta yang lain-lain yang akan hamba doakan besok dan seterusnya. Tuhan kiranya akan memberkati kami. Biarlah kami dilindungi, berkat Allah menaungi kehidupan kami, dan menjagai kami hari ini, besok seterusnya sampai Tuhan datang. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, 2 Desember 2020. Sampai jumpa ibadah atau renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.